Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai Masjid Cengho sebagai bentuk toleransi antar budaya Tionghoa dalam keagamaan Islam, di mana tugas ini untuk memenuhi mata kuliah dari psikologi agama dengan dosen pengampu Bapak Iredo. Nah, selanjutnya sebelumnya saya akan memperkenalkan dari rekan-rekan kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Naila Kalista sebagai moderator. Kemudian ada pemateri 1 yaitu Cairum Nisa. Kemudian ada pemateri 2 yaitu Suci Rizka Oktarina. Dan pemateri ketiga yaitu Zahira Divaningtyas. Oke, next. Selanjutnya, sebelumnya saya akan membacakan latar belakang dari materi yang akan kami bahas. Nah, di latar belakang sendiri itu terdiri dari di Kota Palembang memiliki berbagai suku, salah satunya yaitu etnis Tionghoa. Namun di antaranya ada yang memeluk agama Islam. Maka dari itu, Masjid Cengho yang berada di Palembang, tepatnya di Perumahan Amin Mulia Jakabaring, merupakan sebuah masjid yang dibangun untuk menggabungkan gaya arsitektur Tionghoa sebagai bentuk toleransi dan kesatuan antar budaya Tionghoa dan agama Islam. Nah, jadi lebih tepatnya kami akan membahas dua budaya antara Tionghoa dan Islam, yaitu fenomenanya berbentuk Masjid Cengho yang ada di Jakabaring. Baiklah, untuk selanjutnya itu akan masuk ke pembahasan materi, di mana ini akan dibahas oleh rekan saya, yaitu pemateri 1, yaitu Cairum Nisa. Kepada Cairum Nisa, saya persilakan. Baiklah, di sini terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin membahas tentang sejarah masuk etnis Tionghoa di Palembang, di mana kehadiran para pedagang Cina itu di Nusantara telah terjadi sejak awal abad pertama Masehi. Hal ini tuh didukung oleh penemu keramik dinasti Han 206 sebelum Masehi dan 219 Masehi, di mana wilayah Kerinci dan Sungai Musi. Dan demikian dapat disimpulkan bahwanya hubungan antara Cina dan masyarakat Nusantara itu, khususnya Palembang, sudah berlangsung sudah jauh sebelum pengaruh India memasuki wilayah. Sebagai langkah untuk memperkuat ukhuwah ilmiah Islamiyah di kalangan Muslim Tionghoa, PIT atau PIT yang berpusat di Medan dan PTM di Bengkulu sepakat untuk pindah ke Jakarta dan bergabung dalam satu organisasi yaitu PT atau Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Selanjutnya yaitu terbentuknya komunitas Islam Tionghoa, di mana pimpinan pusat Muhammadiyah saat itu yang mengarahkan agar dakwah Islam di kalangan keturunan Tionghoa itu lebih baik dilakukan oleh sesama keturunan Tionghoa atau Cina daripada lembaga dakwah seperti Muhammadiyah, NU, atau organisasi Islam lainnya. Tujuannya ini PT yaitu menyebarkan ajaran Islam sebagaimana tertuang dalam AD atau ART, organisasi yang menjelaskan visinya menjadikan Islam itu sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi semesta alam. IT juga itu berfungsi sebagai wadah bagi berbagai kalangan, baik yang telah memeluk Islam maupun yang belum. Organisasi ini juga berperan sebagai penghubung antara Muslim Tionghoa atau Muslim dan Cina, Muslim Indonesia, serta komunitas Tionghoa non-Muslim dengan umat Islam pada umumnya. Baiklah, itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri 1 yang telah memaparkan materi pertama. Selanjutnya, untuk pembahasan materi akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu rekan saya Suci Rizka Oktarina. Kepada Suci Rizka Oktarina, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai budaya Tionghoa. Budaya Tionghoa sendiri adalah salah satu budaya yang tertua di dunia yang kaya akan dengan tradisi, nilai, seni, dan yang berkembang selama ribuan tahun yang lalu, yaitu menekankan nilai-nilai seperti kesopanan, kehormatan kepada orang tua, dan harmoni sosial, dan juga mengembangkan keseimbangan alam dan manusia, serta hidup selaras dengan Pao atau jalan alam. Budaya lain bisa dilihat secara umum, yaitu dari desain rumah tradisional
seperti Si Heiwan, rumah berbentuk persegi, kuil, pagoda, dan tanaman bergaya klasik yang mencerminkan keharmonisan dengan alam budaya Tionghoa, yang sangat menekankan ikatan keluarga, gotong royong, dan solidaritas komunitas. Budaya Tionghoa juga sangat menekankan ikatan keluarga, gotong royong, dan solidaritas komunitas. Yang selanjutnya yaitu budaya agama Islam. Budaya agama Islam atau umat Islam ini didasarkan pada ajaran Islam dan interaksi sosial bentuk ibadah yang fokus pada rukun Islam seperti salat waktu, puasa Ramadan, zakat, dan haji. Dan juga ada kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tata cara berpakaian, makan, dan perilaku. Hal ini juga menekankan nilai gotong royong, sedekah, dan penghormatan antar sesama. Selain itu juga memiliki ciri khas tempat ibadah yang bisa dilihat dari kubah masjid atau disebut dengan masjid yang memiliki gaya arsitektur berbentuk melengkung yang menjadi simbol keagungan kebesaran Allah, dan menara minat yang digunakan untuk berkumandang azan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Suci Rizka yang telah memaparkan materi lanjutan. Selanjutnya, materi akan disampaikan kembali oleh rekan saya yaitu Zahira Diva. Kepada Zahira Diva, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang penggabungan kedua budaya tersebut. Dari kedua budaya tersebut, Tionghoa dan agama Islam memiliki sedikit kesamaan dalam nilai moral dan saling memiliki ciri dari gaya arsitektur masing-masing. Hal ini yang menjadikan Masjid Cheng Ho memiliki kedua gabungan antara agama Islam dan budaya Tionghoa, yang dimana Masjid Cheng Ho merupakan masjid sebagai tempat beribadah umat Muslim yang memiliki ciri khas dari bangunannya sendiri, yaitu memiliki kubah sebagaimana masjid, namun ditambah dengan adanya sentuhan arsitektur dari Tionghoa, seperti warna emas, merah, dan hijau, dan beberapa ornamen-ornamen yang ada. Hal ini adalah bentuk toleransi antara agama dan budaya yang ada di Palembang. Selanjutnya, kesimpulannya, Masjid Cheng Ho adalah simbol toleransi dan perpaduan budaya Islam dan Tionghoa di Indonesia, dengan desain yang menggabungkan elemen Tionghoa, Islam, dan Sriwijaya. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ikon budaya yang mencerminkan keharmonisan antar budaya. Dukungan dari PITI memperkuat hubungan antara komunitas Islam dan Tionghoa, serta menyebarkan nilai-nilai Islam yang damai dan penuh kasih. Masjid Cheng Ho menjadi contoh nyata upaya untuk mempererat hubungan antar budaya dan menciptakan ruang dialog antar agama. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah membacakan atau memaparkan materi dari kelompok 3. Jadi, sekian pembahasan mengenai adanya pengaruh budaya Tionghoa dan juga Islam, di mana kami membahas tadi adanya fenomena Masjid Cheng Ho yang merupakan dua gabungan dari kebudayaan Islam dan juga kebudayaan Tionghoa. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 3, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.